Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah hari ini kita masih belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran pertama ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, dan juga muatan SPDP. Pak Guru berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini dan hari-hari berikutnya. Baik anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan anugerahkan kepadaku kefahaman. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang dongeng. Nah, kebetulan pada hari ini Pak Guru akan membacakan dongeng tentang ikan dan burung. Silakan kalian simak, kalian dengarkan dongeng yang akan dibacakan oleh Pak Guru. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui sebuah kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan ya, kata ikan dalam hati. Lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbang ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Lalu ia berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing.
Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan loncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan. "Hei ikan, apa kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat saling membantu. Nah, anak-anakku, setelah kalian menyimak cerita yang disampaikan oleh Pak Guru, sekarang saatnya kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku kalian. Nanti kalian dapat menulis langsung di buku tema kalian masing-masing. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran muatan bahasa Indonesia kita kali ini. Setelah ini nanti akan dilanjut dengan muatan matematika. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Hai anak-anak, ketemu lagi di muatan matematika dengan Bu Mar. Hari ini kita sudah masuk ke subtema kedua, pembelajaran pertama pada tema ketujuh. Tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin ya, masih tentang dongeng. Nah, untuk muatan matematika ini kita masih akan membahas tentang pecahan ya anak-anak. Simak baik-baik penjelasannya. Masih ingatkah kalian dengan pecahan seperdua? Ya, yang lalu kita sudah belajar tentang pecahan seperdua ya. Dari satu bagian donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Maka mendapatkannya adalah setengah atau 1/2. Nah, sedangkan jika satu donat utuh ya, dipotongnya tidak sama besar, maka dia bukan setengah ya anak-anak. Nah, ini bukan setengah karena dipotongnya tidak sama besar. Oke, lanjut. Kita belajar pecahan 1/3. Tentu kalian juga masih ingat dengan pecahan 1/3. Jadi, satu buah puding kita bagi menjadi 3 buah potongan sama besar. Nah, ini 3 buah potongan masing-masing nilainya adalah 1/3 ya anak-anak. Jadi, jika sebuah puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap satu potongannya dapat dinyatakan dengan 1/3 atau 1/3 ya. Nah, kita bisa menulisnya dengan angka 1/3 kalau dibaca dengan huruf. Ingat, kalau dibaca dengan huruf ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan lagi. Berikut ini adalah pecahan 1/4. Nah, lihat satu kue ini dibagi, satu buah martabak ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka masing-masing potongannya bernilai 1/4 ya anak-anak. Atau bisa kita tulis 1/4. Ingat, kalau dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, sekarang kita akan membuat kartu pecahan. Apa sih kartu pecahan itu? Nah, coba perhatikan. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan. Siti membuat pecahan setengah, 1/3, dan 1/4. Nah, ini namanya kartu pecahan. Nanti kalian bisa menggambarkannya ya di buku setelah itu, atau misalkan kertas HVS, kertas folio, atau karton atau apapun boleh. Nah, kalian gambar,
lalu warnai satu bagiannya. Misalkan seperti ini. Ini dia 2, kan? Salah satu diwarnai, berarti nilainya setengah. Kalau gambarnya 3, salah satu diwarnai, jadinya 1/3. Ini 1/4. Nah, dalam membuat pecahan, membaginya harus sama besar anak-anak. Jadi kalau yang mau bikin persegi panjang nih, atau persegi seperti ini, pastikan ukurannya sama ya. Jadi, dia memang membentuk yang namanya pecahan. Karena kalau tidak sama, tidak jadi pecahan. Nah, baik anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan berikut. Untuk gambar yang pertama, nah ini dilihat, ini yang gambar pertamanya adalah gambar 1/2. Kenapa disebut 1/2? Nah, lihat ya. Ini pembagiannya tidak sama besar. Kalau yang ini pembagiannya sama besar. Jadi yang ini bukan setengah, yang ini setengah ya anak-anak. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, ini juga ya. Ini tidak sama besar, yang ini sama besar. Nah, yang ini bukan 1/3, yang ini 1/3. Berikutnya. Nah, di sini ada lagi ya. Ini gambarnya ada 4. Yang ini tidak sama besar. Yang ini sama besar. Berarti yang ini bukan 1/4, yang ini 1/4 ya. Kita lanjut lagi pembahasan soal. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Di sini ada berapa banyak bangunnya? Ada 2 ya. 1, 2. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan karena warna birunya cuma ada 1 di antara 2. Berarti pecahannya adalah 1/2. Nah, ada berapa bintang? Ada 3 buah bintang ya. Nah, bangun warna biru dinyatakan dengan pecahan berapa? Karena cuma ada 1, berarti 1/3. Begitu juga soal nomor 4. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti banyak bangunnya ada 4. Nah, warna birunya ada berapa? 1, berarti 1/4. Seperti itu ya anak-anak. Yang ini, pilihlah pecahan berikut sesuai gambar yang memberikan tanda centang. Jadi kita kasih tanda centang sama gambar-gambar ini nih yang menyatakan sesuai dengan pecahan yang ada di sampingnya nih ya. Oke. Kita lihat gambar yang pertama. Nah, mana kira-kira yang setengah? Tuh, kita cek. Nah, ini nggak sama ini ya. Nah, ini yang depan ini. Oke. Ini juga sama. Oke, sama dengan ini ya. Ini. Nah. Oke, nah coba yang ini lihat. Ada banyak ya. Oke. Oke. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Setelah ini kalian akan dilanjutkan lagi dengan muatan SPDP bersama Bu Mifta. Sampai ketemu lagi anak-anak di muatan berikutnya. Hai anak-anak, ketemu kembali dengan Bu Miftah. Kita akan belajar tema 7, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Dengan Bu Miftah, kalian akan belajar SBDP. Setelah kalian tadi belajar bahasa Indonesia dengan Bu Sodikin dan matematika dengan Bu Mar. Semangat terus! Hari ini kita akan belajar gerak dasar tari menirukan gerakan hewan. Saat menari, kita dapat menirukan gerakan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Hewan yang dapat kita tirukan gerakannya antara lain burung, ayam, kupu-kupu, kelinci, kijang, dan lain-lain. Kita dapat berlatih gerakan kepala, tangan, dan kaki sesuai gambar dengan menggunakan hitungan sebagai permulaan. Setelah hafal gerakan, kita dapat menari diiringi musik. Selamat berlatih. Nah, sekarang kita belajar gerak dasar tari kijang. Perhatikan gambar. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Pandangan lurus ke depan. Ingat berarti apa? Ada gerakan koordinasi antara kaki dan tangan. Berikutnya, ya, perhatikan gambar, yaitu melompat ke kanan dan ke kiri, ya. Kakinya menyilang itu.
Posisi tangan lurus, jarinya membuka. Posisi badan membungkuk. Ya, berarti koordinasi gerak apa saja dari atas, gerak kepala, gerak tangan, dan gerak kaki. Ya, kemudian tambah gerakan badan juga. Berikutnya, lihat gambar. Menggerakkan tangan ke samping, kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti gambar, ya. Kakinya bergantian, ya. Yang kanan ke depan atau kiri yang ke depan dalam posisi jongkok. Agar penampilan kita maksimal di pentas atau bisa tampil sebaik mungkin, saat menari kita sebaiknya menggunakan properti atau perlengkapan menari. Jadi penampilan kita akan lebih wah dan sesuai dengan tema tari yang kita bawakan. Contoh properti menari antara lain selendang, topeng, kalung, tongkat, mahkota, senjata tiruan, ada gelang tangan, gelang kaki, tambah lagi ada perisai ya. Kita perhatikan gambar, properti yang dipakai penari di samping adalah apa? Yuk kita lihat gambarnya, perhatikan. Kita lihat tangannya menggunakan gelang tangan, kakinya menggunakan gelang kaki dan memakai mahkota yang ada tanduknya. Itu apa? Menirukan ya kepala kijang. Kemudian penari juga menggunakan pakaian, ya, pakaian tari atau kostum itu tidak termasuk properti. Ya, kalian harus pahami itu. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah semangat, sudah konsentrasi untuk belajar. Jangan lupa pesan Bu Guru, selalu patuh pada orang tua, sholat 5 waktu, selalu berdoa agar kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.